selamat siang Mbak Anggia. Hai, selamat siang. Pendengar El Shinta juga. Seneng banget loh bisa ngobrol langsung dengan sosok keren. Wow, di balik sebuah produksi film animasi Nusa ya. Wow. Oke, Mbak Anggi, untuk Ya, yang sudah menonton di bioskop, karena sudah tayang ya, tanggal 18 Oktober lalu, 14 pasti tahu banget. 14 Oh, sorry, Oktober. sorry, 14 Oktober. Pasti tahu banget kalau film animasi ini digarap dengan sangat rapi. Teknik visualnya dan lain sebagainya. Keren banget sih. Ceritain dong, Mbak Anggi, soal kemudian munculnya film Nusa ini, Mbak. Yang pasti sih proses penggarapannya tuh kurang lebih kita makan waktu hampir sekitar 3 tahun dari mulai development dari cerita itu sendiri sekitar 6-8 bulan. Tapi proses produksinya tuh memang sudah berlangsung dari awal 2019 gitu. Dan waktu itu kita sudah memulai segala prosesnya dari sebelum pandemi. Lalu tiba-tiba kita ada pandemi gitu ya. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan semua berjalan lancar dan segala proses bisa selesai. Yang pasti sih di antara prosesnya kita tuh sempet kayak eh ini gimana ya udah pandemi tapi show must go on gitu, dan kita ngerasa bahwa apapun yang kita lakukan kita tahu bahwa niatnya adalah ingin memberikan dan menyebarkan value baik dari IP Nusa itu sendiri gitu, karena Nusa itu sendiri kan berangkat dari edutainment yang tayang di YouTube seriesnya gitu, lalu kita angkat menjadi sebuah film layar lebar yang tentunya secara universe kita kembangkan, dan ada banyak sekali tokoh-tokoh baru yang kita pengen kenalkan ke audiensnya, kenalan dengan Nusa dan keluarganya juga sahabat-sahabatnya seperti itu. Jadi yang belum nonton dan dengar siaran kita pada siang hari ini pasti gregetan dan pengen tahu ya. Jadi langsung ke bioskop mumpung masih Ah, kota-kota yang sudah ada di level 1 dan 2. oke. Dan kabarnya sering habis juga nih tiketnya, bener ya? Jadi ternyata semenjak dibukanya regulasi bahwa anak di bawah 12 tahun untuk kota level 1 dan 2 sudah bisa masuk ke bioskop per hari Selasa dan Rabu kemarin, sampai kemarin ini juga ternyata peminatnya banyak sekali, antusiasmenya luar biasa, dan itu yang membuat saya terharu gitu ya. Akhirnya film yang kami bikin itu jauh lebih hidup ketika kami tahu sekali bahwa filmnya bisa bertemu dengan anak-anak Indonesia, karena film ini memang kami bikin untuk anak dan keluarga Indonesia dengan harapan supaya nantinya bisa menjadi ikon baru untuk keluarga Indonesia begitu. Jadi emang pas kembali ke bioskop dengan anak-anak riuh, ketawa-tawa, bahkan aku merasakan langsung gitu ya eksperimennya untuk bisa duduk di bioskop nonton bareng anak aku sendiri tuh juga luar biasa terharu gitu. Mendengar mereka juga bisa berdiskusi di belakang saya gitu ya. Aduh, kayak pengalaman yang memang tidak tergantikan gitu. Kenapa memang kita akhirnya uh, ingin sekali Nusa bisa tayang di bioskop, selain kita juga setia dengan jalur distribusi yang memang film ini dibuat dan kita sepakati untuk keluar di bioskop, tapi pengalaman menonton di bioskop sendiri yang sebenarnya tidak tergantikan gitu. Dan itu pengalaman yang luar biasa, dan akhirnya film kami jauh lebih hidup ketika kami juga bisa tahu bahwa filmnya ketemu dengan penonton gitu. Berarti kalau dilihat dari begitu banyaknya antusias penonton ke bioskop untuk nonton film ini, secara tidak langsung ya, ini auto bahwa sebenarnya masyarakat kita haus akan tontonan dan juga tayangan yang edukatif ya, Mbak Anggi. Saya rasa seperti itu, karena yang saya pahami sekarang eh, sangat jarang tontonan yang juga baik bisa dinikmati oleh anak dan keluarga Indonesia gitu. Dan saya sebagai Presiden Kids and Family Divisi Cinema bersama teman-teman di sini berkomitmen untuk terus menghasilkan karya yang baik yang bisa dinikmati oleh anak dan keluarga Indonesia, karena di divisi kami kita put a very strong concern about kids and family well-being gitu loh. Jadi itu yang mendasari kami. Tambah sebagai seorang ibu, saya merasa saya dapat privilege untuk bisa bercerita dan menciptakan karya untuk anak dan keluarga Indonesia. Jadi momen itu yang mesti kita pakai dengan baik sekali gitu untuk terus menghadirkan karya-karya yang secara
bisa dinikmati oleh keluarga Indonesia. Dan rasanya gimana gitu ya kalau kita bikin karya kemudian diterima oleh masyarakat dengan luar biasa. Ada rasa yang gimana ya selain bangga tuh kayak yang gimana bisa dijelasin nggak sih Mbak Anggi? Rasanya tuh bener banget nggak bisa dijelasin pakai kata-kata, tapi ada perasaan luar biasa lega gitu. Akhirnya filmnya bisa tayang dan dinikmati oleh anak kita sendiri gitu ya, keponakan kita sendiri gitu, dan anak dan keluarga Indonesia gitu. Bahwa yang kemarin bikin aku juga bahagia tuh begitu mendapat banyak sambutan dan feedback yang masuk dari media sosial gitu. Ternyata banyak apa yang merasa bahwa film ini pun seolah mirroring kita sebagai orang tua, bahwa keberadaan kita, kehadiran kita sebagai significant caregiver itu adalah yang utama gitu. Dan waktu aku tahu ada beberapa bapak-bapak yang mulai nangis, itu juga rasanya siap ada Cirambai. Jadi aku tuh langsung semangat gitu ya. Pokoknya apapun yang terjadi, misi dan niat kita adalah memang menghadirkan film keluarga dan anak untuk Indonesia. Ya, aku harap Nusa menjadi salah satunya. Dan Nusa juga adalah sebuah harapan di mana actually Nusa sendiri adalah film yang pertama tayang setelah pandemi periode kedua ini gitu. Dan ini satu-satunya film Indonesia yang pertama kali tayang. Jadi besar harapan saya sebagai kreator, keluarga Indonesia bisa menikmatinya tentu dengan prokes yang dijaga dengan baik gitu. Dan satu hal yang saya ingetin juga, please 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 jangan direkam dan jangan tonton banyak gitu. Baik, itu yang paling penting ya. Jujur saya belum nonton, tapi saya Nanti sudah melihat nanti beberapa. dan ini teh Jujur belum nonton, tapi saya sudah melihat trailernya. Dari trailernya aja saya udah yang ini keren banget loh. Sentuhan-sentuhan, wow, animasi lagi. Apalagi anak-anak kan sangat suka sekali ya, dan kita tahu selama ini anak-anak Indonesia suka terkesannya sama animasi dari luar negeri. Indonesia belum bisa kemudian melekatkan animasi itu kepada anak-anak kita dari sisi perfilman begitu. Dan kemudian wow, Mbak Anggi dan teman-teman menerobos lorong waktu itu dengan begitu cepat dan anak-anak begitu suka sekali dengan film ini. Mbak Anggi, kalau melihat dari sisi produktivitas pembuatan film per genre anak ini sebenarnya bagaimana sih Pak di tengah-tengah industri film di TV-TV digital yang sekarang muncul? Ini gimana mungkin sih sebenarnya? mungkin kalau saya bisa bilang memang sangat jarang sekali gitu ya konten anak dan keluarga diproduksi gitu. Makanya tadi aku sempat mention bahwa visi akan berkomitmen dan berkontribusi untuk terus menggarap dan menciptakan konten yang baik untuk keluarga Indonesia gitu. Ditambah untuk industri animasinya kita pengen sekali bahwa memberitahukan bahwa animator, filmmaker Indonesia itu juga luar biasa. Untuk pembuatan film Nusa sendiri, all the crew itu ada sekitar dari 150 orang, itu semuanya orang Indonesia. Gitu. Bahkan ini juga actually film animasi pertama dari Visinema yang bekerja sama dengan Little Giants. Actually The Little Giants adalah pemegang IP dari tersebut. Kreatornya adalah Aditya Triantoro yang juga adalah eksekutif produser film ini bersama Angga Dwi Masa Songko gitu, dan ada juga Boni Wirasmono saudara film ini gitu. Dan yang menarik juga pembuatan film animasi itu adalah beda sekali dengan pembuatan film live action gitu ya. Untuk pembuatan film animasi ada beberapa hal yang kita sayangkan gitu, utamanya kita meningkatkan teknologi animasinya untuk film ini. Walaupun sama-sama 3D seperti YouTube seriesnya, tapi di film ini kita mengenhance lagi sisi teknologi animasinya gitu. Jadi nanti bisa dilihat dengan sangat jelas bagaimana detail yang kami buat di dalam film layar lebar untuk proses pembuatan rambut, bahkan sampai ke clothes yang ada di baju daripada karakter di film Nusa. Jadi yang menurutku ini jauh lebih challenging dibandingin film live action gitu, dan emang harus benar-benar sabar gitu karena proses pembuatan itu tadi yang lama sekali gitu, kayak hampir 3 tahun akhirnya bisa selesai, dan alhamdulillah puji Tuhannya bisa ditayangkan gitu ya. Dan yang bikin kita bangga adalah finally we got this gitu loh. Saya harap ini jadi sebuah benchmark untuk film animasi Indonesia yang sedang bertumbuh tentunya.
dan untuk ekosistem daripada industri film itu. It's rap gitu ya. Iya, heeh. Iya, artinya memang banyak perbedaan dan tidak bisa disamakan gitu ya dengan film-film yang ada di TV-TV digital. Tapi ngomong-ngomong dari 2019 ke 2021 itu enggak sebentar, itu lama. Sempet Iya, pengen iya, vakum nggak sih Mbak Anggi? Sempet yang tinggalin dulu aja deh, udah deh nanti aja deh. Lagi nggak sih, pandemi juga siapa yang nggak mau ke sih. bioskop? Kalau Kalau kebetulan spirit spirit kita tuh actually sama gitu ya, bahwa niatannya adalah ingin memberikan yang terbaik dengan segala energi yang kita hasilkan gitu ya, dan menurutku ini adalah proses kolaborasi yang sangat menyenangkan juga buat saya yang pertama kali di film animasi, karena kita produksi film live action gitu. Jadi selalu semangat, selalu penasaran ini akan seperti apa gitu, dan jadi pembelajaran terbaik juga buat kami semua sebagai kreatornya gitu. Karena film Nusa itu sendiri kan bercerita tentang keluarga, tentang persahabatan, tentang sains gitu untuk anak, tapi appealing untuk orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa nonton juga bisa sama-sama menikmati gitu. Menurutku ini film yang layak ditonton oleh semua orang karena Nusa untuk semua. Oke. Dan biasanya begini, eh, tidak pengalaman, tapi yang saya lihat begitu ya, ketika seseorang membuat sebuah karya, boom di awal. Tentunya Hmm. perlu pergerakan yang lebih, apa ya istilahnya ya, supaya lebih jalan terus lah gitu, jangan sampai berhenti sampai di sini saja. Pasti akan ada karya-karya lain kan, Mbak Anggi, selain dari film Nusa ini. Betul sekali, dan kebetulan kami dari Visinema Kids and Family di divisi Visinema Animation, kita juga memiliki satu IP yang memang kita kelola lagi di Jumbo, film animasi kami. Jadi please kalau mau nonton ke bioskop akan ada bonus dari Visinema, karena di depannya akan ada IP kita yang mendatang. Aku akan keluarin teasernya gitu ya. Jadi jangan telat nonton ke bioskopnya, karena teman pendengar El Shinta bisa melihat kami yang akan datang apa aja. Dan jangan beranjak dari tempat duduk ketika film Nusa habis, karena akan ada kejutan lain lagi di sana. Gitu. Makin pengen cepat-cepat pulang kantor nih. Oke, berarti memang ada kesinambungannya ya setelah ini ya. Jangan khawatir ya. Akan terus memang kami akan banyak memproduksi film animasi juga film anak, karena nantinya juga akan ada keluarga dua, akan ada animasi Jumbo dari kami, akan juga ada film animasi dengan judul Kancil. Jadi tungguin aja kan berikutnya. Saya yakin ini effortnya nggak setengah-setengah. Ini banyak banget, terutama untuk milihin siapa yang jadi pengisi suara di film ini. Prosesnya pasti panjang banget, Mbak Anggi. Cerita sedikit dong soal itu. Pengen tahu deh. Jadi mulai kita menggarap skrip, kita tuh udah kebayang gitu, siapa ya kira-kira yang akan menjadi karakter lainnya di film Nusa, karena pengisi suara Nusa dan Rara actually sama seperti yang ada di seriesnya, ada Muzaki Ramdan, ada Ocean Fajar sebagai Rara. Tapi begitu kita tahu ada dan ada appearance spesial dari karakter Abba yang pertama kali muncul di film, dari situ kita langsung kayak siapa ya kira-kira. Kebetulan waktu itu juga ada proses voice over casting lah ya gitu, dan kita akhirnya sepakat dan memilih Fenita Ari sebagai Uma, Alexa Abad sebagai Aba, dan juga kita memperkenalkan sahabat-sahabatnya Nusa. Ada Joni yang diperankan oleh Ali Fikri pengisi suaranya, ada Abdul yang diisi suaranya oleh Malka, dan ada Shiva Widuri Putri Sasono gitu. Jadi ini seru sekali, ada banyak banget sebenarnya talent-talent voice actor yang luar biasa gitu ya, seperti ada Asri Welas jadi Bibi Mur, ada Opi Kumis sebagai Bebe Jailani, terus ada Pak Hamka Siregar sebagai Pak Ucok, Imam Dato, Papa Joni, which Joni adalah sahabatnya Nusa untuk film ini, dan ada Maudy Kusnaidi sebagai Mama Joni. Jadi masih banyak lagi. Jadi so please nikmati film Nusa di bioskop. Oke. Dan nampaknya akan menjadi sebuah kebangkitan film animasi di Indonesia ya setelah ini ya. Semoga ya, Mbak Anggi. Saya harap seperti itu, makanya saya bilang bahwa film Nusa Orang ngelihatnya adalah kalau bikin animasi tuh mahal. Ini tuh biaya mahal gitu.
Kira-kira seperti itu sih, Mbak. Oke, oke. Kalau Mbak Anggi melihat industri teknologi digital yang kian marak, kita juga nggak bisa ngebendung ya. Apa Ya, sih sebenarnya yang perlu diperhatikan supaya karya-karya film nasional kita tetap menjadi favorit di hati masyarakat kita? Apakah temanya, judulnya, oke, pemilihan oke. aktornya, dan lain sebagainya? Yang saya percaya cerita adalah uh, backbone utama dari sebuah film, sebuah IP terutama. Bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah IP yang bisa diterima dengan masyarakat Indonesia. Tentunya sebelum membuat itu, divisi kami selalu melakukan riset gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh keluarga Indonesia gitu. Dan kami juga sangat menyadari apa yang menjadi uh, tema besar itu pun harus kita godok lagi gitu Mbak. Dan salah satunya selain cerita yang utama juga penciptaan pada karakter itu sendiri. Ketika karakter memiliki relevansi terhadap kita sebagai calonnya, saya rasa cerita itu akan dengan begitu cepat melekat dan memeluk penontonnya gitu. Jadi menurut saya itu yang paling penting gitu. Terutama kualitas, karena menurut ini kualitas adalah yang utama, apalagi untuk pembuatan live action maupun animation gitu. So I think itu adalah 3 hal penting yang kami selalu terapkan di sini. Utamanya juga menurutku nantinya juga tema-tema besar yang dipakai untuk film kami ke depannya gitu. Kalau untuk Nusa sendiri tema besarnya adalah gratitude dan selflessness gitu. Jadi bagaimana kita selalu bisa merasa bersyukur bahwa apa yang kita dapat hari ini tentunya adalah hal pertama yang mesti kita syukurin gitu ya. Dan utamanya niat kita semoga film yang kita ciptakan gitu, film yang kita buat dengan luar biasa bahagia gitu ya, itu bisa sampai dan tertular juga bahagianya gitu ke teman-teman yang lain ketika nanti menonton. Dan aku ada yang paling penting ketika kita menghadirkan sebuah film adalah pada akhirnya bisa membuka diskusi di dalam keluarga, dan akhirnya kita bisa mencintai diri kita lebih baik, mencintai kita lebih baik gitu. Dan menurutku itu sesuatu yang penting sekali sih di sekarang. Tapi kalau untuk ngomong teknologi, tentunya akan ada banyak sekali teknologi yang kita enhance untuk IP-IP kita ke depannya, baik itu live action maupun animation. Seperti itu. Seperti itu. Karakter ya. Ya, Ini sekarang jadi sekarang backbone-nya tadi ya, cerita tadi ya. Jangan salah Mbak Anggi, anak saya sekarang kalau pakai WA itu profil picture-nya Nusa dan Rara. makasih, Saking begitu makasih. mencintainya gitu ya. Selama ini nontonnya di YouTube gitu kan. Dan nggak akhirnya dijadiin deh gitu. Berarti kan memang sangat melekat sekali karakter di film ini ya, Nusa dan Rara ini ya gitu loh. Ya, Nah, semoga ya, semoga ya iya. kan bisa ke bioskop barengan keluarga. Salam sayang buat anaknya, Mbak. Iya, dan semoga nanti bisa bergeser juga jadi film action juga ya. Ya, ada kisah lain Aduh, lah, ada karakter lain lah, nggak cuman Nusa dan Rara saja begitu. kita tunggu ya keluarga Cemara kedua tahun depan. Semoga dikasih jalannya. Oh, semoga sehat-sehat ya Mbak Anggia dan tim ya, bisa bikin karya-karya yang lebih hebat lagi nih. Banyak buat katanya. Terima kasih loh buat pendengar El Shinta juga di Bandung yang udah ngedengerin. Atuh, ayo ke bioskop. Iya, Bandung sudah level 2 ya, jadi bisa ya ke bioskop ya rame-rame ya. Bandung mah aman ya. Selain kangen sama apa itu, perkedel enak teh di Bandung. Kemarin saya tinggal Gojek atau Oke, sudah dari tanggal 14 Oktober ya, Mbak Anggi, sudah diputar di bioskop. Mbak Anggi melihat minat masyarakat, terutama anak-anak waktu nonton film di bioskop gimana? Ada perbedaannya nggak sih? Kan kita sempat terkungkung ya, hampir 2 tahun nggak ngelihat bioskop gitu. ya itu sih yang kemarin aku rasain ya, bahwa pengalaman menonton di bioskop tuh adalah pengalaman yang tidak tergantikan gitu kan. Dan menurutku itu pengalaman yang luar biasa waktu aku kembali ke bioskop tuh melihat banyak anak, banyak orang tua yang akhirnya bisa ngajak keluarganya, ada yang ngajak keponakannya gitu. Bahkan film itu film yang bisa ditonton oleh satu keluarga gitu, oleh sahabat kita gitu, karena memang somehow film ini tuh benar-benar film yang gak bisa dinikmati sendiri gitu. Jadi kita bisa berbagi kesan, bisa
reminiscing tentang bisa bernostalgia lah gitu waktu nonton. Dan itu jadi kayak oh akhirnya gitu, semoga akan ada regulasi baru di minggu depan untuk kota-kota lain juga bisa lebih maju lagi, level PPKM lebih naik kelas lagi gitu ya. Jadi film Nusa lebih banyak bisa ditonton oleh penonton Indonesia dari Sabang sampai Papua gitu. Dan menurutku ini yang menarik gitu, dan antusiasme juga di Papua juga luar biasa untuk film Nusa gitu. Jadi saya harap ya film ini bisa ketemu dengan penontonnya ke lebih banyak orang, ke lebih banyak, karena film yang kita buat dari hati, saya bisa harapkan ini juga bisa sampai ke banyak hati lainnya gitu Mbak. Jadi ya pengalaman luar biasa, bahkan saya menitikan air mata gitu waktu saya bisa duduk di bioskop pegangan tangan sama anak saya. Itu kayak wow, this is magic moment gitu. Akhirnya saya bisa ngajak dia ke bioskop untuk melihat karya yang memang terinspirasi dari dia juga gitu kan. Jadi ini luar biasa sih Mbak gitu. Jadi yuk kita sama-sama dukung film Indonesia, karena film Indonesia itu adalah film kita semua gitu. Jadi saya harap industrinya kembali bangkit, ekosistemnya juga terus ada gitu. Dan saya harap film Nusa ada sebuah harapan untuk animasi Indonesia ke depannya, juga industri film Indonesia ke depannya. Seperti itu. Saya mungkin juga sebagian masyarakat Indonesia sempat pesimis sebenarnya ketika akhirnya pemerintah memperbolehkan bioskop dibuka dengan kuota yang terbatas. Cuman kadang pesimis, emang ada yang ditonton ya? Tapi ternyata ada ya tayangan sebagus ini dan wow, well done, keren banget loh. Iya Mbak, iya Mbak. Gimana sih komen-komen ataupun dukungan dari sinias-sinias lainnya, Mbak Anggi? Luar biasa mendukungnya gitu, they really support gitu. Dan menurutku yang dibutuhin dari kita untuk meningkatkan industrinya adalah dukungan kolektif dari banyak sineas, dari banyak filmmaker, dari banyak animator gitu loh, bahwa kalau kita sama maka film Indonesia akan maju sih gitu menurutku. Dan kita kan juga lagi struggle banget ya dengan kondisi yang pandemi yang kita bilang sangat tidak menentu gitu, tapi resilience, determinasi kita untuk terus menciptakan karya yang luar biasa, saya harap tidak pudar gitu. Dan saya harap kita terus semangat untuk menyajikan karya-karya terbaik untuk Indonesia. Saling dukung tadi menjadi kunci Ya, suksesnya perfilman Indonesia ya. Dan betul, satu lagi betul. mungkin, teman saya ada yang sudah menonton film ini. Ketika Oke, saya tanya oke. bagaimana ceritanya, dia bilang, no, aku anti spoiler. Jadi nonton sendiri. Itu keren banget. Itu menurut saya, wow. Semoga budaya ini juga ditiru banyak masyarakat ya. Karena kan ini sebuah karya. Kita nggak menganggap ini sebagai hal yang sederhana. Effortnya luar biasa, nggak main-main. Dan tadi ya, nggak usah ngomongin soal pengisi suara yang begitu susahnya dipilih gitu loh. Kisahnya juga menjadi backbone dari sebuah film besar yang akhirnya memasyarakat di Indonesia ini loh Mbak Anggi. Semoga ya Mbak ya. Terakhir nih Mbak Anggi, bagiin Ya, tips dong ya. supaya para content creator, kemudian juga produser film bisa bikin karya film yang bagus dan yang paling penting nih ramah anak. Kalau menurut saya bagi kreatif tapi menghadirkan konten baik, tentunya kita sebagai kreator tuh perlu menciptakan karya dengan sadar dan jujur. Karena mungkin yang paling utama adalah kita tahu siapa target utama kita. Ketika kita tahu target utama atau target market kita siapa, dan kita bisa sama duduk dengan all tim kreator di dalam filmnya, saya yakin dengan hal tersebut, dengan kesadaran penuh, kita bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Karena menghasilkan sebuah karya tentu kita tidak bisa sendirian. Ini adalah sebuah proses kolaboratif, proses kolektif yang harus dilakukan dengan perasaan yang luar biasa senang. Which is kita juga harus pede bahwa karya kita ini adalah karya yang memang karya yang asik, karya yang bisa diterima. Makanya tadi aku bilang sebelum memulai sebuah proses, baiknya juga ada dilakukan sebuah riset dari behavior calon penonton kita, kebutuhan apa yang mereka sebenarnya ingin gitu. Ketika kita tahu pain point apa yang kita tuju gitu ya untuk target-target kita, I think dari situ kita akan memberikan pengalaman baru, pengalaman berkarya yang luar biasa, karena kita benar-benar dan ingin sekali dekat dengan calon penontonnya seperti itu. Dan yang paling penting film ini ditujukan untuk siapa.
itu sih Mbak gitu. Dan seperti tadi aku bilang bahwa cerita adalah yang pertama, karakter pun juga quality. Jadi 3 hal itu yang menurut saya mesti kita perhatikan untuk kita si storyteller dan content creator gitu. Karena kita tahu sekali banyak effort yang dilakukan oleh penonton Indonesia untuk bisa menikmati film kita. So kita sama-sama saling menghargai dan terus berkarya, tentunya berkarya dengan bahagia, berkarya dengan hati riang, berteman dan menciptakan karya yang memang benar-benar bisa kita pahami ini akan melekat di hati penonton Indonesia seperti itu. Oke, Mbak Anggi mau bilang apa nih untuk masyarakat Indonesia nih? Silakan, ajakannya nih. Yang pasti jangan lupa untuk nonton film Nusa yang masih tayang di bioskop dan bisa ajak anak, ponakan, tetangga, saudara-saudara, bahkan teman masa kecil karena film Nusa adalah film untuk semua. Dan yang menarik juga menambahkan closed caption atau teks tambahan untuk teman tuli yang bisa disimak juga di beberapa bioskop di seluruh Indonesia. Tapi please jaga protokol kesehatan ketika kembali ke bioskop dan jangan direkam, juga jangan ditonton bajakannya. Oke? Oke, itu yang paling penting. Terima kasih Mbak Anggi. Sehat selalu ya dan sukses. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih pendengar Elshin. Oke, selamat siang Mbak Anggi. Siang, dadah. Demikian tadi pendengar wawancara kami bersama dengan produser film Nusa yang juga President of Kids and Family Business Visi Cinema Pictures, Anggia Karisma. Elshinta Bandung News and Talk. Hai pendengar semua, saya Arman Maulana. Setelah sekian lama nunggu nih ya, berdoa, bermunajat, akhirnya saya dengan senang hati menyampaikan bahwa saya sudah ikut NIK